Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIM Mujahidin Toltoli. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas final di mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Nur Fitriana, SKM SEMM. Kami dari kelompok 4 membahas tentang sumber dana jangka pendek. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Sumber dana jangka pendek. Pengertian dari sumber dana dalam jangka pendek akan berkesinambungan dengan manajemen keuangan serta short-term financial management adalah sebuah aktivitas pengelolaan keuangan yang sederhana dalam bentuk surat berharga, utang, kas, hingga persediaan. Hal ini juga akan berhubungan dengan pasifa lancar perusahaan yang di dalam terdapat usaha bayar, kewajiban pembayaran, dan hutang perdagangan. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan keseimbangan dalam perencanaan laba dan risikonya. Laba dan risikonya tersebut bisa saling berkontribusi dalam membangun nilai baik untuk mencapai image perusahaan. Contohnya, jika aktiva lancar maka akan ada risiko dalam prosesnya, karena biasanya jumlahnya dalam besar. Dalam jangka pendek juga biasa hanya memiliki tenggat waktu 1 tahun. Pengertian sumber dana jangka pendek serta praktikal. Apa itu sumber dana jangka pendek? Sumber dana jangka pendek adalah hal yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah proyek dalam pembayaran pada waktu singkat. Jadi, hal ini akan berhubungan pembiayaan jangka pendek dan tenor pembayarannya. Biasanya waktu hanya mencapai 1 tahun saja. Secara umum, terdapat 3 bentuk pinjaman jangka pendek tanpa jaminan yang banyak diaplikasikan. 1. Ada single payment notes. Kredit jangka pendek bersifat akad kredit berlaku untuk sekali dan kredit harus lunas pada saat jatuh tempo. 2. Compensating balance. Jumlah saldo yang harus dipelihara oleh debitur dengan jumlah misalnya 10-20% dari jumlah limit kredit sebagai cadangan pembebanan bunga atau biaya administrasi kredit lainnya. Contoh limit kredit 1 juta, suku bunga 10% per tahun atau 10% dikali 1 juta sama dengan 100.000 per tahun. Compensating balance 20% atau 200.000, akan tetapi the effective annual rate of the fund sebenarnya adalah 100.000 bahagi 800.000 dikali 100% sama dengan 12,50%. Kemudian ada annual clean up, untuk meyakinkan bahwa kredit yang dipinjam untuk pembiayaan sesuai perjanjian. Bank sering meminta adanya annual clean up, yaitu rekening pinjaman bersaldo nihil pada hari-hari tertentu pada tahun masih berlakunya masa pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan tujuan kredit. Misalnya, kredit berjangka pendek digunakan untuk kredit jangka panjang. Surat berharga atau commercial paper merupakan salah satu bentuk pembiayaan jangka pendek yang terdiri dari promise tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki standar kredit yang tinggi. Umumnya hanya perusahaan-perusahaan besar saja dengan kondisi keuangan dan reputasi yang baik yang dapat menerbitkan commercial paper. Jenis sumber dana jangka pendek. 1. Pendanaan spontan. Pendanaan spontan ini merupakan jenis sumber dana yang bisa diatur secara otomatis dan berubah dengan singkat sesuai dengan tingkat aktivitas perusahaannya. Hal ini bisa ditinjau dari penjualan perusahaan dan jenis pendanaan pada operasi standarnya. Hal ini juga berkaitan dengan 2 sumber pendanaan seperti akun payable atau hutang dagang, kewajiban pembayaran, dan beberapa hutang yang dihasilkan dari beberapa jasa karena beberapa pembayaran belum dilakukan. Contoh dari jenis ini adalah hutang dagang dan akrual. Kedua hutang ini merupakan bagian dari insured short term financial yang dimana sumber dananya jangka pendek. Hal ini dilakukan untuk memperoleh jaminan aktiva supaya aman sebagai agunannya. 2. Pendanaan tidak spontan. Pendanaan ini adalah jenis sumber dana yang tidak bisa merubah secara otomatis meskipun tingkatan perusahaannya berada di dalam posisi puncak. Contoh
adalah hutang yang dihasilkan dari bank. Jenis hutang ini memiliki ciri khas yang menandakan cara memperoleh sangat unik, sehingga akan mempengaruhi proses penambahan dan pengurangan dananya. Perusahaan juga memerlukan waktu untuk melakukan diplomasi. Proses diplomasi dan negosiasinya juga bisa dirundingkan dalam pertemuan formal, sehingga akan menghasilkan sumber dana yang tidak spontan dengan beberapa pertimbangan dan telah disepakati dalam pertemuan tersebut. Contoh jenis-jenis pendanaan. 1. Commercial paper. Contoh ini merupakan dokumen yang melampirkan sumber dana jangka pendek dengan jangka waktu 30-90 hari. Biasanya, commercial paper bisa tanpa jaminan karena semuanya tergantung kepada persediaan perusahaan dengan perjanjian bersama investor. Commercial paper biasanya hanya dilakukan oleh perusahaan besar karena akan terhubung dengan penjualan ke investor, sehingga hutang piutang tergolong rumit dan bercabang resolusinya. Keuntungan menggunakan commercial paper. Rendahnya tingkat bunga commercial paper dibandingkan tingkat bunga pinjaman bank. Tidak diperlukan adanya agunan khusus untuk commercial paper diterbitkan perusahaan penerbit. Akan tetapi, ada limit kredit dengan jumlah nominal sama dengan commercial paper yang diterbitkan untuk menjamin bila commercial paper yang diterbitkan tidak laku dijual, atau untuk menjamin pembayaran commercial paper bila telah jatuh tempo. Commercial paper mendatangkan sejumlah besar dana jangka pendek dalam tiap penerbitannya. Commercial paper juga meningkatkan nama baik dan prestasi perusahaan penerbit karena opini umum yang berlaku bahwa hanya perusahaan dengan kredibilitas tinggi saja dapat menerbitkan dan menjual commercial paper di pasaran. Perusahaan penerbit akan lebih mudah memperoleh pinjaman lain dari bank komersial di masa yang akan datang. Commercial paper dapat bertindak sebagai jembatan antara suatu pinjaman bank dengan yang lainnya, sehingga kebutuhan dana yang muncul pada selang waktu antara dua pinjaman bank dapat ditutupi dengan dana dari penjualan commercial paper. Keterbatasan commercial paper. Sifat commercial paper sulit diramalkan perkembangannya dibandingkan dengan pinjaman bank, sehingga sering mengakibatkan commercial paper memiliki kadar resiko yang lebih tinggi. Dengan demikian, beberapa keterbatasan penerbitan commercial paper adalah sebagai berikut. Masih ada kemungkinan commercial paper tidak laku dijual, sedangkan pinjaman bank sudah pasti akan diterima pada periode tertentu. Dengan demikian, bila commercial paper tidak laku, ada kemungkinan dana yang diperlukan tidak tersedia pada periode yang telah direncanakan. Bila perusahaan penerbit mengalami kesulitan keuangan saat commercial paper jatuh tempo sehingga tidak mampu membayar kembali commercial paper tersebut, sulit meminta waktu penundaan pembayaran pada para investor. Perusahaan kecil dengan kredibilitas tinggi dalam masalah kreditnya tidak dapat ikut menerbitkan commercial paper sebagai sumber dana jangka pendeknya. Perhitungan bunga efektif commercial paper. Tingkat suku bunga efektif commercial paper digunakan oleh berapa besar diskon yang diberikan dan lamanya jatuh tempo penjualan. Commercial paper dapat dilakukan dengan perhitungan diskon dari nilai per value atau face value, dan bunga sebenarnya diperoleh pembeli ditentukan dengan perhitungan tertentu. 2. Pinjaman kredit. Jenis contoh ini biasanya bersumber dari lembaga keuangan formal atau Anda bisa tentukan dari non-bank. Pinjaman ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah kredit transaksi. Kredit transaksi merupakan pinjaman yang ditujukan untuk memenuhi tujuan detail dan spesifik. Berikutnya adalah kredit ini atau line of credit yang memiliki ciri pinjaman bisa meminjamkan uang dengan jumlah maksimum tergantung penghasilan dan kesediaan. Hal ini disebut dengan batas atas pinjaman atau platon. Anjak piutang factoring atau anjak piutang merupakan aktivitas penjualan hutang dagang. Contoh ini bisa dilihat dari segi perusahaan yang memiliki hutang.
sehingga faktoring biasanya memiliki banyak keuntungan karena perusahaan tidak memiliki wewenang menunggu jatuh tempo. Cara menunggu ini dilakukan untuk memperoleh kas perusahaan, namun piutang juga dapat memperoleh manfaat, karena jenis faktoring ini bisa menjadi cara alternatif untuk melakukan investasi sehingga tetap bisa menguntungkan perusahaan. Menjaminkan piutang. Alternatif lain dari menjual piutang adalah menggunakan piutang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Dengan alternatif ini, kepemilikan piutang masih ada di tangan perusahaan. Jika pinjaman tidak terbayar, piutang yang dijadikan jaminan bisa digunakan untuk melunasi pinjaman. Kemudian selanjutnya ada menjaminkan barang dagangan atau persediaan. Perusahaan bisa menjaminkan barang dagangan untuk memperoleh pinjaman. Prosedur yang dipakai akan sama dengan penjaminan piutang. Pemberi jaminan akan mengevaluasi nilai persediaan, kemudian akan memberikan pinjaman dalam persentase tertentu dari nilai persediaan yang dijaminkan. Akseptasi bank merupakan pernyataan kesanggupan bank pengaksep untuk melakukan pembayaran atas suatu wesel berjangka yang diterbitkan eksportir pada saat jatuh tempo. Wesel yang dimaksud merupakan janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan dalam surat wesel. Akseptasi harus dinyatakan dengan kata akseptasi atau dengan cara lain yang sama. Maksudnya, tanda tangan saja dan pihak tertarik dibubuhkan pada halaman muka. Surat wesel sudah berlaku sebagai akseptasi apabila telah diakseptasi. Wesel ini menjadi sama dengan promise yang berarti dapat diperdagangkan atau dapat dijual kepada pihak lain sebelum tanggal jatuh tempo. Yang terakhir ada repurchase agreement, suatu perjanjian antara penjual dan pembeli atas efek-efek di mana penjual berjanji untuk membeli kembali efek-efek yang dimaksud pada harga yang disepakati bersama dan pada jangka waktu yang telah ditentukan. Contoh piutang sumber dana jangka pendek. Sumber dana piutang bisa tergantung kepada adanya jaminan atau tidak. Hal ini akan membuat Anda memiliki kredit atau tidak. Sedangkan jika Anda memiliki dengan jaminan dana jangka pendek, biasanya adakah kredit bank. Berikut adalah contoh piutang yang bisa Anda pelajari dengan baik. Faktoring A. Contoh ini merupakan cara menghasilkan dana piutang dagang dengan menjualnya kepada lembaga keuangan non-bank. Hasil penjualan ini dilakukan untuk memenuhi hak regres atau with recourse yang kemudian pembeli piutang bisa menuntut penjual untuk membayarnya. Hal ini bisa dilakukan jika non-bank tidak dapat menagih hutang kepada hal regresnya. Hal ini tentunya merupakan risiko dari tidak terbayarnya piutang karena penagihan. Yang jika ini terjadi maka menjadi tanggung jawab dari lembaga peminjam non-bank tersebut. Yang kedua, pledge of accounts receivable atau janji piutang. Hal ini memiliki tujuan supaya perusahaan bisa menjual atau menggadaikan piutangnya berupa dagangnya. Tujuan dari penggadaiannya supaya perusahaan bisa mendapatkan dana dari lembaga non-bank berdasarkan hak regres. Namun akan ada risiko terkait yaitu penagihan tidak akan ditanggung oleh peminjam. Hal ini karena perusahaan yang melakukan penggadaian piutangnya diminta untuk melakukan perjanjian formal dan telah terpercaya dengan sebutan gade atau CSS. Yang ketiga ada Bankers Acceptance Facility atau fasilitas penerimaan banker. Dari contoh ini bisa ditimbulkan dari sebuah perjanjian dari kedua pihak dalam bentuk transaksi jual beli. Hal ini karena transaksinya berbentuk kerjasama dan menggunakan alat pembayaran dari jenis bankers atau LC, biasa disebut dengan letter of credit. Blanket inventory lien merupakan sumber pembelanjaan jangka pendek dengan persediaan jaminan di mana persediaan bebas diperjualbelikan dan persediaan yang dipinjamkan tetap disimpan di gudang peminjaman. Di Indonesia disebut kredit dengan jaminan fidusia. Trust receipt merupakan sumber pembelanjaan jangka pendek dengan persediaan sebagai jaminan. Di sini, perusahaan yang meminjam masih boleh menjual persediaan, tetapi hasil penjualan harus langsung dipindahkan ke pemberi pinjaman setiap harinya. Persediaan dapat disimpan di tempat peminjam atau gudang umum. Selanjutnya, Field Warehouse Financing merupakan sumber pembelanjaan jangka pendek dengan persediaan sebagai jaminan dan persediaan yang dijaminkan disimpan di gudang umum. Peminjam atau orang yang meminjamkan tidak berhak menjual.
Jadi, pengawasan secara fisik dilakukan perusahaan perdagangan umum. Persediaan dilakukan atas hanya izin kreditur atau pemberi peminjam. Memilih sumber dana jangka pendek. Ada beberapa faktor penting yang harus dipahami dalam memilih elemen untuk mendapatkan sumber dana. Kedua faktor tersebut adalah keamanan dan keuntungan. Meski keduanya sangat bertolak belakang, namun uang yang didapat bisa untung dan harus terbilang aman. Berikut penjelasannya. Yang pertama, siap menanggung resiko. Ada berbagai kantor cabang atau bank yang memiliki sumber dana, dan Anda bisa menggunakannya, namun Anda harus memikirkan resiko terkait ketepatan dan bunga yang harus ditanggung. Yang kedua, konsultasi dengan matang. Bank merupakan tempat yang akan memberikan jasa mengenai pengadaan dana untuk Anda. Namun, Anda harus berkonsultasi dengan jelas terkait sistem dan menjadi nasabah seperti apa supaya informasinya clear. Dan yang ketiga, menjadi jalan keluar. Biasanya, bank akan menjadi tempat terbaik dengan berbagai pelayanannya. Hal ini merupakan salah satu caranya untuk memberikan jasa terbaik kepada mitranya. Misalkan, jika nasabahnya memiliki waktu sulit, biasanya bank akan menyediakan jalan keluar. Kesimpulan, manajemen keuangan jangka pendek atau short-term financial management merupakan pengelolaan aktiva lancar berupa kas, surat berharga, piutang persediaan, dan pasifa lancar perusahaan berupa hutang dagang, wesel bayar, kewajiban yang masih harus dibayar untuk mencapai keseimbangan antara laba dan risiko agar memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya, aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan risiko tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Sekian video pemaparan materi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi